SIM atau surat izin mengemudi menjadi syarat utama bagi Anda jika hendak berkendara di jalanan, terutama jika Anda memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Namun di sisi lain belakangan netizen atau warganet muncul sejumlah komplain ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kenapa syarat untuk membuat SIM dinilai rumit dan juga ribet. Untuk menjawab pertanyaan netizen ini, saya sudah bersama dengan Direktur Registrasi dan Identifikasi dari Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Yusri Yunus. Pak Yusri, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Yusri, belakangan muncul banyak di media sosial komplainan kenapa begitu susah untuk mendapatkan SIM. Sebenarnya syarat-syaratnya apa saja sih Pak? Sebenarnya sudah diatur ya dalam Perpol 07, oleh Perpol 05 tahun 2021 tentang apa saja sih syarat untuk mendapatkan SIM. Yang pertama di pasal 7 itu dikatakan harus lulus kesehatan. Kenapa harus kesehatan? Jangan sampai nanti buta warna misalnya. Harus ini. Kemudian psikologi kejiwaannya, ya itu harus lulus. Rekomendasi ini. Kemudian yang ketiga adalah ujian teori dan praktek. Bentuk ujian teori dan praktek pun sudah diatur dalam Perpol. Ya, Perpol seperti apa sih, dan juga sudah berdasarkan hasil analisa, evaluasi, penelitian, pengembangan dari banyak yang memang mengeluh sekarang ini bahwa kok ujiannya sulit sekali sih, kenapa harus diuji praktek? Nah, ini harus jadi pertanyaan lagi. Kami sudah menguji ini sudah sejak lama, ya, dan memang angka yang lulus itu sama yang tidak lulus itu jauh sekali timpangnya. Lebih banyak yang lulus angkanya daripada tidak lulus. Ya, jadi permasalahan sekarang ini bahwa memang banyak masyarakat yang belum memahami tentang edukasi apa sih yang akan diuji, sehingga mereka gugup di tempat pada saat itu. Tidak tahu apa sih yang harus diujikan. Nah, padahal sebenarnya sudah kita lakukan, kami punya direktorat namanya Kamsel yang sudah melakukan edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah, kemana-mana untuk melatih pada semua. Melatih tentang apa yang harus diujikan, baik itu teori maupun juga melatih apa yang harus dijadikan ujian untuk praktek. Ada 4 di praktek itu. Yang pertama adalah keseimbangan jalan lurus. Kemudian ada yang namanya siksak. Ya, lurus itu untuk menjaga keseimbangan pengendara. Siksak itu supaya mereka bisa refleksnya lebih ini. Ya, kemudian ada angka 8. Ya, tidak jatuh supaya dia bagus. Kalau menghadapi di jalan misalnya ada lubang atau apa, dia sudah bisa refleks. Yang ketiga, yang keempat adalah U-turn, putar balik. Nah ini angka yang memang sebenarnya sudah sering dihadapi oleh para pengendara kendaraan bermotor. Tapi pada saat ujiannya mereka sedikit grogi, ya, sehingga banyak yang akhirnya gagal. Artinya temuan sejauh ini grogi dan gugup menjadi penyebab utama kegagalan. Jika kita melihat Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit sempat menyatakan ada 2 poin utama yang disampaikan. Salah satunya adalah jika gagal, bisa diulang lagi dalam 1 hari yang sama. Apakah sebenarnya peraturan di kepolisian seperti itu atau seperti apa Pak kalau misalnya gagal? Di dalam aturan Perpol itu sebenarnya pada saat gagal itu bisa mengulang 14 hari lagi. Nah, kemarin memang betul Pak Kapolri menyidak langsung, mengeluarkan satu kebijakan. Ya, menyampaikan ke kami semua di lapangan. Dicoba lagi, kasih lagi masyarakat coba. Secara humanis mereka untuk mencoba lagi. Karena memang saya bilang tadi, pertama faktor grogi, baru melihat bentuknya. Kemudian yang ketiga memang yang paling utama mereka tidak pernah belajar untuk apa sih yang harusnya. Ya, ini yang ketiga ini sudah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jemput bola. Dari lalu lintas Polres sudah datang ke sekolah-sekolah melatih para anak-anak yang kelas 3 yang biasanya sudah masa-masanya harus dapat SIM ya. Kita latih mereka di sana. Ke kantor-kantor kita latih bentuk siksak seperti apa, U-turn, mereka mencoba semuanya. Nah, kalau sudah latihan, perlu diketahui Indonesia ini belum terlalu banyak menerapkan tentang sekolah mengemudi. Yang jadi permasalahan itu adalah di luar negeri. Kalau di luar negara-negara lain adalah mereka bukan takut dengan ujian praktek pada saat pengambilan SIM, tapi sekolah mengemudi yang lama sekali. Ya, ini yang nanti ke depan kita akan terapkan supaya, karena memang dalam Perpol 05 ini ada salah satu persyaratannya adalah harus memiliki sertifikasi sekolah mengemudi.
Artinya apakah ini juga menjawab Pak Yusri terhadap perbandingan yang dilakukan netizen antara negara Indonesia dan juga Taiwan ataupun Jepang yang muncul di media sosial? Betul, Taiwan itu lulus mereka semuanya ujian itu, tetapi sekolahnya 3 bulan mereka. Mereka sekolah mengemudi 3 bulan. Ada yang sebulan sampai 3 bulan. Di Indonesia ini belum pernah lihat, belum pernah ujian begitu, ujuk-ujuk datang ke tempat praktek ujian SIM, bingung. Padahal sebenarnya harus diedukasi dengan mereka untuk sekolah mengemudi sebenarnya. Nah itu ke depan. Ya. Kemudian kebijakan Kapolri, betul. Itu sudah kita jukrah ke lapangan. Kita akan kasih kesempatan. Polda Metro sudah melaksanakan, Polda-Polda lain. Apa yang Polda Metro laksanakan? Tes, mereka sudah coba dulu nih. Oke, sudah siap? Oke, siap Pak, coba. Gagal lagi, udah ulangi lagi Pak, bisa minta diulang, ulangi lagi. Kita akan ulangi sampai dia dengan gagal dia beberapa kali, kami kasih waktu lagi sampai sore, boleh datang, ya. Atau kapan dia mau datang lagi bisa kami siapkan lagi. Ini kebijakan yang diberikan oleh Pak Kapolri kepada seluruh anggota di lapangan untuk segera bisa memberikan kesempatan masyarakat untuk mengambil SIM ini lebih mudah lagi supaya dia lebih mengerti, karena mungkin